Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sepak bola Thailand lagi kacau, khususnya Liga Thailand. Nah, Liga Thailand kabarnya akan terpecah jadi dua nih. Ada sebagian besar klub Liga 1 Thailand yang ingin memisahkan diri dari FA Thailand dan bikin kompetisi baru. Dari 16 klub Liga 1 Thailand, ada 11 klub yang ingin pisah dari FA Thailand dan mendirikan liga baru dengan operator yang independen. Dua tim yang menolak usulan ini tentu saja adalah Port FC yang dimiliki oleh Presiden FA Thailand Madam Phang dan Rayong FC yang juga dimiliki oleh Wakil Presiden FA Thailand. Sementara dua klub lagi yang tidak bersuara alias golput adalah Muang Thong United dan Bangkok United. Alasannya apa sih kok 11 tim di Liga Thailand ini ingin pisah dari FA Thailand? Tentu saja alasan utamanya adalah ketidakadilan. Banyak tim-tim yang tak dimiliki oleh petinggi FA Thailand justru dianaktirikan. Bahkan denda dan hukuman pun sering tak wajar dan tak adil. Tim-tim atau klub-klub yang tak dimiliki oleh anggota FA Thailand sering didenda dengan denda yang aneh, tapi tim-tim yang dimiliki oleh anggota FA Thailand jarang sekali terkena denda. Begitupun dengan hak siar yang tidak merata dan juga pembagian hasil yang tidak rata. Sebenarnya apa yang terjadi di Liga Thailand ini tuh udah terjadi di liga-liga top Eropa. Contohnya aja di Liga Inggris. Liga Inggris saat ini tuh bukan dikelola lagi oleh FA-nya Inggris, tapi dikelola oleh IPL. Liga Spanyol pun demikian, bukan lagi dikelola oleh Federasi Spanyol atau RFEF, tapi dikelola oleh La Liga. Nah, jika apa yang dilakukan Thailand ini berhasil dan akhirnya Liga Thailand terbagi menjadi dua liga, ini pun bisa terjadi nih di tim-tim Liga 1. Sebab jika tim-tim yang di luar dimiliki oleh Esko PSSI atau tim-tim di Liga 1 yang tak dimiliki oleh Esko PSSI merasa dirugikan, ya bisa saja mereka meminta pisah dari PSSI dan LIB. Dan akhirnya mereka pun membuat federasi baru atau membuat kompetisi baru. Contoh banget sekarang nih ya, PSSI kan bilang tak ikut campur urusan liga karena liga itu katanya tanggung jawab LIB, sampai liganya amburadul karena semuanya dilempar ke LIB. Tapi anehnya PSSI bilang tak mau ikut campur urusan liga, tapi kenapa komdisnya tetap pakai komdis PSSI? Kan lucu. Ya kalau PSSI menyerahkan semua persoalan liga ke LIB, yang gak usah ada yang namanya komdis, biar LIB yang ngurus sendiri. Lah ini giliran liga carut marut dilempar ke LIB. Sementara komdis, komite wasit, komite banding dan lain-lain semuanya milik PSSI. Sementara kita tahu komdisnya nggak pernah adil, komite wasitnya acak kadut, komite banding nggak beres semua, dan LIB selalu tunduk pada yang namanya klub yang lalu dimiliki oleh Esko PSSI. Dan kalau Indonesia mengikuti apa yang terjadi di Thailand, ini kejadian 2015 akan terulang, akan ada yang namanya dualisme kompetisi. Maka dengan apa yang terjadi di Thailand, ini harusnya PSSI udah mulai ambil sikap nih. Mau urusin liga apa enggak? Jangan cuma timnas yang diurusin, tapi liganya dibiarin amburadul. Ya kalau musim depan terjadi gini-gini lagi di Liga 1, ya bukan nggak mungkin ya. 18 klub Liga 1 akan pecah dan bikin liga sendiri tanpa PSSI dan LIB. Nah loh. Nah kalau tadi di Liga Thailand yang akan pecah, nggak nyangka banget ya, liga yang katanya nomor 1 di ASEAN, tapi ternyata bobrok juga ya di dalamnya. Nah sekarang kita masuk atau kita mampir ke sebuah negara yang masih saja menipu diri sendiri dan coba menipu FIFA,
yakni Malaysia. Usai meresmikan Facundo Garces, pemain Deportivo Alaves di Liga Spanyol yang baru saja dinaturalisasi, tapi naturalisasi ini langsung diprotes oleh negara-negara lain. Malaysia dianggap melanggar aturan FIFA soal naturalisasi karena si Garces ini yang pertama nggak memiliki darah Malaysia, nggak menetap selama 5 tahun berturut-turut di Malaysia atau 10 tahun tak berturut-turut di Malaysia. Nah loh, ini kalau terbukti Malaysia lakukan naturalisasi gelap, ya kasusnya kayak Timor Leste di 2017 silam, ya waktu itu FIFA dan AFC jatuhkan sanksi karena Timor Leste 9 pemain naturalisasinya dianggap naturalisasi yang tak sah, dan waktu itu Timor Leste di-banned FIFA selama 1 tahun. Nah, kita akan lihat bagaimana reaksi dari FIFA. Apakah Malaysia akan terkena banned dari FIFA? Kalau AFC sih, ya kami yakin gak bakalan berani menghukum Malaysia. Wong kantor AFC di Malaysia kok, sekjen AFC orang Malaysia. Ada. Buat yang tanya, Bang, gimana tuh hasil Kongres PSSI? Apa hasilnya? Saya nggak tahu, soalnya kongresnya aja ditunda. Erick Thohirnya dipanggil sama presiden, jadi ditunda deh kongresnya. Yang pasti ya, kalian gak usah ngarep deh di kongres ini bakalan ada yang namanya reshuffle anggota ESCO. Nggak bakalan ada ya. Atau mungkin bubarkan Komdis, atau bubarkan komite wasit, bubarkan komite banding. Nggak ada dan nggak mungkin ada. Kenapa demikian? Ya mana ada sih orang yang mau matiin sendiri sumber keuangannya, betul nggak? Karena faktanya Komdis PSSI itu nomor 2 penghasil pemasukan terbesar PSSI. Lalu soal reshuffle Esko PSSI, mana ada. Esko PSSI itu dipilih oleh klub. Ya mana mau klub melengsarkan wakilnya di PSSI. Mimpi kali. Jadi kesimpulannya kalau buat kami ya, kongres kali ini tuh ya cuma apa ya? Cuma kongres alias kongko, nggak beres-beres. Cuma satu hal yang menyita perhatian publik di kongres kemarin, yakni Presiden Prabowo resmi ditunjuk sebagai Dewan Kehormatan PSSI. Nah, apakah Prabowo ini menggantikan Gusti Randa dan Iwan Budianto yang juga Dewan Kehormatan PSSI? Bagi yang belum tahu, di PSSI itu ada yang namanya Dewan Kehormatan dan Dewan Penasehat PSSI dan lain-lain ya. Dan kami pun nggak tahu nih siapa aja anggotanya sekarang. Tapi yang kami tahu kalau Dewan Kehormatan itu diisi oleh Gusti Randa, Iwan Budianto, dan lain-lain. Kalau Dewan Penasehat PSSI itu ada Glenn Sugita, Marwar Sirait, dan lain-lain. Usai ditunjuk sebagai Dewan Kehormatan PSSI, Prabowo langsung bikin klub nih. PSKC Cimahi lenyap, hilang, berganti nama menjadi Garuda Yaksa FC. Kami pun nggak tahu nih apakah nantinya PSKC ini tetap ada atau lenyap nih. Dan apakah Garuda Yaksa ini akan tetap di Bandung atau pindah ke Bekasi? Sementara itu tim lain yang berganti nama adalah Persikas Subang yang lenyap ya. Persikas Subang berganti nama menjadi Sumsel United. Dan satu lagi nih, ada yang namanya Sumut United yang berganti nama menjadi Persikat Depok. Jadi di Liga 2 musim depan ini bakalan seru nih. Ada Garuda Yaksa nih milik Presiden, ada Adi Yaksa Parmel milik Kejaksaan Agung, ada Persikat Depok yang dimiliki Arya Sinulinga, ada Barito Putra milik Esko PSSI, dan PSS Sleman yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan PSSI. Wah, bakalan seru di Liga 2. Seru mafianya maksudnya. Daripada kami ngurusin yang namanya Kongres PSSI yang gak jelas, kami justru lebih tertarik pada satu orang nih, yakni Maurismo Hinoke. Ini anak tuh sangat sulit loh buat dinaturalisasi, tapi dia ini cinta mati sama Indonesia. Dia rela izin ke klubnya buat datang ke Indonesia cuma buat nonton Indonesia lawan Cina di GBK. Kalian tahu nggak sih, dari gajinya dia tuh dipotong berapa sih buat izin nggak latihan di klubnya? 40% gajinya sebulan itu dipotong lu ya, cuma buat datang ke Indonesia. Dia ini datang bersama Jens Reven dan kawan-kawan buat nonton timnas doang.
Ya inilah realita di dunia. Ada orang yang gampang masuk ke timnas tapi ogah-ogahan main di timnas. Ada orang Indonesia tapi milih bela negara lain. Ada juga orang yang cinta mati pada Indonesia tapi susahnya minta ampun buat masuk Indonesia. Ada PSSI gimana tuh? Masa nggak ada cara gitu biar si Hinoke ini bisa ngebela Indonesia? Apa kayak gitu? Suruh main di Liga Konoha? Mana mau dia, wong cita-citanya jadi pemain Barca atau pemain Real Madrid kok. Gimana ya? Matius Babi. Agak unik ya namanya. Kok Babi sih? Jangan salah sangka dulu. Babi itu dalam bahasa Portugis atau bahasa Brazil bukan bagong lo ya artinya. Dalam bahasa Portugis, babi itu artinya bayi. Ya emang sih, kalau di Indonesia babi ya artinya bagong. Nah, si Matius ini saat ini tuh main di Serie A Brazil bersama klub Juventus. Tampil 5 kali musim ini ya, baru 5 kali dan cetak 1 gol. Nah, kenapa kami bahas si Matius Babi ini? Karena kemarin ada yang nyaranin kami, coba dong bang, bahas soal pemain si Matius Babi. Katanya si Matius Babi ini tuh lebih baik nih dibandingkan dengan calon pemain Persib Ulian Baros. Bener nggak ya? Kalau kami pribadi belum bisa membandingkan ya antara si Ulian Baros dengan si Matius Babi ini, karena dua-duanya belum pernah main di Indonesia dan belum tahu nih skillnya seperti apa. Cuma memang kalau kita perbandingkan dari beberapa sektor, beberapa faktor, mungkin inilah perbandingan yang bisa kami lihat. Yang pertama soal usia. Betul, memang Matius Babi ini lebih muda dibandingkan Ulian Baros. Matius Babi itu baru 27 tahun sementara Ulian Baros itu 30 tahun. Tapi mungkin Persib mikirnya karena si Matius Babi ini harganya lebih mahal, 6,95 miliar. Sementara si Ulian Baros ini di Transfermarkt nggak ada harganya, yang artinya Persib bisa dengan mudah atau seenaknya Persib buat nawar harga si Ulian Baros gitu loh. Yang kedua, kalau dari video ya, kalau kami lihat dari statistiknya di Transfermarkt sih dua-duanya ya sama-sama bapuk juga, baik si Matius Babi maupun si Baros juga ya nggak terlalu gacor tiap musimnya. Jadi perbandingannya kalau memang diambil dari segi umur, memang Ulian Baros ini nggak masuk karena udah tua ya, dan Matius Babi lebih unggul karena lebih muda. Tapi kalau bicara soal performa ya kami no comment dulu. Tapi kalau dibilang dari segi harga, mungkin ya kalau saya jadi pemilik klub mungkin lebih memilih si Ulian Baros karena mungkin lebih murah ya. Meskipun kemarin banyak banget yang bilang nih, katanya daripada si Ulian Baros mending rekan satu timnya nih. Siapa? Vitor Vieira. Katanya Vitor Vieira lebih gacor. Merasa nggak sih? Benar nggak sih? Ya nggak tahu juga. Ya memang si Vitor Vieira pernah menjadi top scorer ya di liga sana ya, di liga luar itu ya, di liga Arab itu kan. Tapi musim kemarin dan musim ini si Vitor Vieira pun gak terlalu gacor juga. Musim lalu main 30 kali cetak 14 gol. Musim ini belum cetak gol sama sekali. Jadi yang minta kami kemarin bahas soal si Matius Babi udah kami bahas ya. Jadi jangan salah sangka, kalau dalam bahasa Portugis babi itu bukan bagong artinya, tapi bayi. Dan kami nggak bisa membandingkan dulu nih antara skill ataupun kemampuan antara si Matius Babi dengan Ulian Baros. Nah, itu sih terserah Persib ya. Mungkin ngambil yang lebih murah kali ya. Kita lanjut ke news flash, tentu saja soal berita pertransferan. Nah, jadi simak baik-baik ya. Sebelum kami katakan resmi ya berarti mereka cuma masih sebatas rumor loh ya. Yang pertama dari Semen Padang, ada nama Angelo Meneses yang musim lalu jadi kapten keduanya di Dewa United. Yang juga resmi udah pamit dari Dewa United. Nah, si Meneses ini kabarnya merapat ke tim Semen Padang. Dari Persebaya ada nama Pablo Ganet. Ya inilah pemain yang kemarin dibilang itu inisialnya PG. Ternyata Pablo Ganet. Pantasan aja kami sulit banget buat ngelacaknya. Ternyata si Ganet ini tuh punya 2 paspor, Spanyol dan Guinea. Pantasan kemarin kami sulit nyarinya kok. PG Spanyol siapa? Ternyata dia orang Guinea tapi kelahiran Spanyol ya. Klub terakhirnya adalah Merit AD di Liga 2 Spanyol. Nah, kami no comment soal kemampuan si Ganet ini ya. Soalnya belum lihat dia main di Indonesia sih.
Dari PSIM Jogja ada nama Dede Sapari, bek kanan Persik Kediri yang sempat akan dirumorkan ya akan pulang ke Bandung. Justru nggak dilirik nih sama Persib dan akhirnya malah berlabuh ke tim biru baru yakni PSIM Jogja. Padahal ini anak bagus loh kemarin di Kediri, cuma belum terkenal aja.